Dan iklan itu membuat saya jadi dibayar, ya. Nah, materinya sendiri harus inovatif, tetapi dapat duitnya dari mana, itu adalah inovasi, ya. Halo, saya Handoko Kiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Hari ini adalah episode ke-307. Judulnya adalah 10 Innovations. Inovasi itu sangat penting sekali. Ya, kalau Anda tidak berinovasi, maka kehidupan Anda bisa berhenti. Baik, kalau gitu kita akan mulai. Serajum Live adalah program Corporate Social Responsibility daripada Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik teman-teman semua, mari kita mulai. Ya, izinkan saya menggunakan PowerPoint agar supaya Anda terbantu. Ya, jadi kita masuk di Serajum yang ke-307. Sudah keluarkah? Oke. Baik, teman-teman semua, mari kita lihat. Sudah keluar ya, saya segini cukup besar. Oke, kita mulai. Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things. Jadi kreativitas itu memikirkan tentang hal-hal yang baru, inovasi adalah melakukannya. Jadi kreativitas tanpa inovasi menjadi tidak berarti, yaitu kata si Pak Levitt. Baik, teman-teman semua, materi mengenai inovasi memang selalu tidak pernah akan ada habisnya. Selalu ada perubahan dan selalu ada peningkatan. Terus sebelum dan sudahnya saya juga pernah membahas tentang materi, tentang inovasi, ini yang ada di dalam catatan. Ya, waktu itu bicara tentang 4 innovation. Nah, ini kalau 4 aja sekarang udah 10 gitu ya. Itu di awal-awal pandemi dulu ya. Terus kemudian saya pernah membahas juga tentang uncertainty innovation. Jadi pentingnya inovasi di tengah situasi yang uncertain. Nah, dua-duanya sudah dipostingkan di YouTube Handoko Maestro, silakan diakses. Ya, ada 4 inovasi dan juga ada uncertainty innovation. Di dalam situasi yang uncertain, justru disitulah inovasi menjadi sangat dibutuhkan. Ya, jadi apa yang kita akan coba lakukan malam ini? Kita akan membahas 10 types of innovation. Jadi ada 10 tipe daripada inovasi. Mari kita akan masuk materi. Ya, seperti biasa iklan dulu. Materi ini akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Ya, di mana di dalam kanal YouTube Handoko Maestro Anda sebaiknya subscribe dan kemudian pencet bel, terus kemudian menulis komen, melakukan like, terus kemudian sharingkan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, oke, ada 10 types of innovation, the art of discovering a breakthrough product. Ya, jadi artikelnya diambil dari sini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa melihat dengan jelas. Ya, nah teman-teman semua, bukunya juga ada. Ya, bukunya juga ada, 10 types of innovation. Ya, bukunya juga ada. Nah, oke, kita akan masuk lagi adalah ada begitu banyak kerangka kerja inovasi yang telah diperkenalkan dan temuan tokoh-tokoh terkenal. Siapa saja, ada McKinsey, ada Changkim, ada Kelly, dan siapapun juga. Ya. Nah, kita akan coba bahas kerangka kerja ini telah berevolusi dari linear yang sederhana
model sekuensial ke model yang lebih kompleks saat ini. Kalau linear itu sekarang berubah, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Sekarang menjadi tidak seperti itu, lebih kompleks ya. Kita punya yang namanya open innovation, blue ocean strategy, align dan versus acquire, three horizons dan sebagainya. Ini hanya contoh-contoh yang diberikan oleh artikel tadi. Tapi kerangka kerja inovasi yang diterima secara luas ya dan umum digunakan di zaman sekarang adalah yang namanya 10 innovation frameworks yang diidentifikasikan oleh seorang ahli yang bernama Dublin. Ya, Dublin Innovation Firm adalah firma inovasi multidisiplin global berbasis di Chicago yang didirikan tahun 81. Dublin means an innovation practice. Ya, ini menurut klaimnya mereka. Nah, ada bukunya, yaitu bukunya adalah dirilis April 2013, jadi sebenarnya cukup lama, 9 tahun yang lalu. Penulisnya rombongan nih, Pak Kelly, Pak Pickle, Pak Walters, dan Pak Quinn. Ya, Bu Walters dan Pak Quinn. 10 Types of Innovation memberikan wawasan ke dalam inovasi. Nah, 10 jenis inovasi mengeksplorasi wawasan ini untuk mendiagnosa pola inovasi dalam industri, mengidentifikasikan peluang untuk inovasi, dan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan terhadap pesaing. Ya, ini lebih integratif jadinya. Ya. Nah, apa saja sih sebetulnya 10 kerangka inovasi itu? Mari kita bahas. Ya, satu bicara soal profit model. Ya, profitnya dari mana? Gitu gampangannya. Ya, jadi kalau kita melihat, oh kok banyak barang-barang itu gratis. Misalnya, ambil contoh ya, saya menawarkan kepada Anda pelatihan gratis gitu ya. Sudah berduitnya dari mana? Dapat duitnya dari paman YouTube ya, karena kalau Anda itu nonton, Anda sharingkan kepada pihak lain, Anda subscribe, di tengah-tengah Anda nonton, Anda akan dapat kena iklan ya, dan iklan itu membuat saya jadi dibayar ya. Nah, materinya sendiri harus inovatif, tetapi dapat duitnya dari mana itu adalah inovasi ya. Kalau kita melihat ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya gratis ya, tetapi di dalam gratis itu pasti ada bagaimana melakukan monetisasi ya. Teman-teman semua, oleh karena itu please silakan dukung kami terus dengan subscribe, dengan nonton, dengan sharingkan kepada pihak lain ya, dan tentu saja usul konten-konten yang bagus. Ya, kalau tadi bicara soal profit model, kita bicara soal network connection with others to create values. Jadi apa namanya, inovasi yang dimana melakukan koneksi dengan orang lain atau dengan pihak lain yang akan menciptakan nilai baru. Kalau Anda punya perusahaan terus kemudian bernilai, terus kemudian bekerja sama dengan perusahaan lain yang bernilai, terus kemudian muncul nilai baru. Mungkin kalau kita melihat yang terakhir, nanti Anda pikirkan ya, ada Gojek sama Tokopedia menjadi GoTo, ya itu menciptakan nilai baru juga. Ya, teman-teman semua, kalau kita bicara soal struktur, itu kita bisa berinovasi dengan melakukan alignment terhadap talent dan aset ya, bakat dan juga aset Anda ini bisa dibikin alignment, diselaraskan sehingga akhirnya bisa menciptakan inovasi baru. Terus kemudian yang 4 adalah proses. Nah, ini paling banyak dibahas sama orang adalah inovasi terkait dengan proses ya. Signature of superior methods for doing your works. Jadi apa namanya, melakukan metode-metode yang superior untuk melakukan pekerjaan Anda di dalam proses tadi. Ya, nomor 5 bicara soal product performance. Ya, distinguishing features and functionality. Ya, fitur dan fungsionalitas yang menjadi pembeda. Ya, kalau Anda melihat ada alat-alat tertentu yang fungsinya menjadi sesuatu yang luar biasa atau fungsinya yang berbeda daripada lainnya, maka dia inovasi di bidang ini akan menciptakan sebuah nilai juga ya, yang akhirnya orang menjadi membeli produk atau jasa tadi. Nah, yang berikutnya daripada inovasi, tipe inovasi adalah product system ya.
Complementary product and services, produk dan layanan pelengkap. Apakah selalu bahwa yang namanya inovasi harus yang utama? Enggak, ya. Produk dan layanan pelengkap itu juga bisa memberikan nilai sendiri, inovasi tersendiri. Yang paling sederhana ya, kalau kita bicara soal produser yang sebetulnya kerjanya cuma ini, ambil contoh saya. Kalau Anda punya iPhone seri tertentu, Anda punya gadget seri tertentu, maka yang berinovasi banyak sekali justru adalah casingnya ya. Nah, bisa jadi casingnya itu cukup mahal, keuntungannya cukup tinggi, padahal sebetulnya mungkin teknologi yang dipergunakannya ya tidak terlalu, ya biasa saja ya. Nah, ini adalah apakah casing itu sebagai yang utama? Tidak ya. Dia menjadi komplement daripada produk utamanya. Dibutuhkan nggak? Dibutuhkan ya. Nggak, hampir dibilang nggak ada gadget yang nggak dipasangin dengan anti gores misalnya ya, atau casing saya punya juga ada. Well, ada casingnya juga. Saya coba lihat yang lain. Ada nggak? Ya, semuanya ditambahin casing sendiri agar supaya mungkin memproteksi terhadap satu hal. Tapi ini juga inovasi juga. Ya, bukan produknya utama, tapi hanya casingnya. Banyak kalau kita bicara soal casing, ya, soal casing, soal complementary, ya. Jadi bukan substitute, bukan apa, tapi complement, ya, menjadi pelengkap. Service mendeskripsikan support and enhancement that surround your offering. Jadi bisa jadi produknya sama saja, tapi support, dukungan dan peningkatan yang melingkupinya itu bisa diinovasikan ya. Nah, ini juga orang pikir ya benar juga ya, orang jadi mau beli karena apa? Karena support sama enhancement-nya ya. Kalau di tempat lain nggak ada gitu kan. Misalnya beli di satu tempat terus kemudian dapat jaminan garansi kalau normalnya setahun di situ 3 tahun gitu kan, atau misalnya katakanlah kalau nggak suka boleh dikembalikan gitu kan, atau apa gitu kan, bisa. Ini semuanya bagian daripada servis. Atau ya barangnya sama tapi terus kemudian kalau Anda beli di situ langsung ada financingnya ya, jadi Anda nggak punya duit pun datang terus kemudian bisa bawa pulang barangnya ya. Bahkan kalau di beberapa produk itu ya, produknya itu bisa lebih murah kalau Anda mengambil financingnya. Menarik kita. Atau produknya sendiri tidak untung, dia untung di financingnya. Menarik juga ya. Salah satunya produk mobil ya, mobil-mobil tertentu, merek-merek tertentu itu bisa jadi dijual dengan harga pas. Dia nggak untung gitu karena dealersnya asal Anda itu membeli financing dari mereka ya. Jadi ini kan bukan produknya yang ini kan produknya punya orang, Anda menjual, tapi maksudnya Anda bisa memberikan service ekstra yang membuat orang jadi membeli karena berani berinovasi. Itu yang sederhana. Yang ruwet-ruwet ada nggak? Ada ya. Tapi mungkin sesinya tidak sekarang. Sesinya kalau misalnya Anda punya organisasi atau Anda punya korporasi yang membutuhkan itu, maka nanti tinggal kontak Mia di 0857 satunya 4 kali, 0858 satunya 4 kali, 2121, dan nanti Mbak Mia akan mengaturkan agar supaya kami bikinkan program terkait dengan inovasi dengan perusahaan korporasi Anda. Ya, channel how your offering are delivered to customer and users. Ya, jadi bagaimana offering ini dikirimkan ke users, ke customers. Ya. Beda nggak? Beda. Yang kalau misalnya katakanlah kita itu harus datang sendiri untuk mengambil gitu kan, atau Anda di mana saja tinggal pesan terus kemudian akan diantar dan free delivery misalnya, itu kan menjadi totally difference ya. Atau Anda boleh nonton di satu tempat contohnya, tapi terus kemudian barangnya nanti akan dikirim sesuai dengan janjinya gitu kan. Itu adalah yang masalah yang lain lagi ya. Nah, teman-teman semua, tadi itu 1 2 3 4 5 6 7 8 semuanya bisa dipakai sebagai channel untuk sebagai alat untuk
melakukan inovasi. Brand, ya, deskripsi, representation of your offering and business, ya, representasi dari penawaran daripada bisnis. Inovasi daripada brand bisa aja. Brand itu bisa jadi ada brand yang utamanya misalnya gitu kan. Terus kemudian ada brand yang utamanya itu katakanlah tingkatnya menengah, ya. Nanti ada brand yang lebih atasnya misalnya katakanlah ada gold edition, kalau yang sini silver edition, atau yang ada gold edition, ada platinum edition gitu ya. Brandnya boleh sama. Atau kalau misalnya katakanlah beli produk tertentu, pada saat dia kelasnya dinaikkan, ya dia berinovasi, kelasnya dinaikkan, brandnya diganti namanya justru gitu. Itu juga bisa. Atau bisa juga nomor serinya gitu kan. Anda juga tahu ada handphone tertentu, seri tertentu itu misalnya seri kepala 1, kepala 3, kepala 5, kepala 7, itu orang bisa tahu bahwa kepala 7 lebih bagus atau level daripada teknologinya lebih tinggi dibanding kepala 1, kepala 3, kepala 5 misalnya. Ya. Nah, ini bisa menjadi ajang untuk melakukan inovasi brand. Ya. Nah, Anda juga tahu bahwa kalau kita bicara terkait dengan brand ya, ada kan misalnya ada brand utama gitu ya. Terus kemudian mereka itu kan pada saat ada brand itu kan terus kemudian banyak yang menjadi kompetitornya, menjadi musuhnya. Nah, pada saat menjadi kompetitor, menjadi musuhnya, kan bisa jadi pasarnya jadi digrogotin oleh kompetitor atau oleh musuhnya tadi. Maka bisa juga ya sebagai inovasi adalah bikin yang namanya fighting brand. Jadi brand yang kelihatannya melawan daripada brand induknya atau brand utamanya, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil pasar daripada brand-brand lainnya, gitu ya. Sehingga katakanlah kalau tadinya brand utamanya itu dapat pangsa pasar katakanlah 50% gitu ya, terus kemudian berusaha digrogotin oleh orang-orang. Kalau misalnya katakanlah keluar fighting brand-nya, ya bisa jadi tadinya 50% kepotong jadi 45%. Ya, kelihatannya kecil ya, tapi kalau brand yang baru ini bisa dapat 5%, 5%, 5%, 5% dari dari brand yang lain, maka kalau ada 5, maka dia kehilangan 5, tapi ketambahan 25. 45 tambah 25 adalah 70. Artinya lebih tinggi dibanding sebelumnya yang 50%. Itu bentuk inovasi. Ya, kami pernah membahas ini, bukan cuma membahas, tapi mempraktekkan ini. Ya, kalau kita bicara tadi creativity sama innovation, itu dengan satu klien kami, yang saya bilang, aduh, ini kompetitornya kebanyakan, harga kamu mahal, dan mereka ngincer kamu terkait dengan harga. Ya, oleh karena itu, padahal kalau kamu produksi brand lain, terus kemudian karena economies of scale menjadi jatuhnya menjadi lebih murah, ya, terus kemudian bisa disedikitin untuk service-nya, ya, augmented services-nya dikit-dikitin, sehingga brand tadi bisa menjadi fighting brand yang cakep, gitu kan. Jadi mengalahkan kompetitor-kompetitor yang lain tanpa, kalaupun menggerogoti daripada merek utama, yang digerogoti jumlahnya nggak terlalu besar. Dan apa yang terjadi? Oleh klien itu dijalankan, dan kemudian yang terjadi malah penghasilan dari second brand-nya atau fighting brand-nya ya itu bukan cuma setara, ya bisa melebihi daripada yang utama. Yang menarik ya, menarik. Jadi inovasi itu sesuatu yang menarik. Nah, nomor 10 ada bicara soal customer engagement, ya. Ya, ada distinctive interaction you foster. Jadi kalau kita bicara soal ini, inovasinya adalah bagaimana membuat customer-nya lebih engage kepada kita, lebih setia, lebih loyal. Ya, kalau di tempat lain cuman mungkin dengan sistem poin, orang ngumpulin poin terus kemudian nanti mendapatkan kemudahan atau kemurahan karena poin yang didapat, ya. Engagement tidak hanya itu, banyak yang lain, ya. Ada rasa mantap yang sifatnya mungkin tidak terlalu finansial atau tidak ini, jadi dia nggak kemana-mana, pokoknya harus itu brandnya, kalau nggak itu saya nggak mantap, ya. Ada terkait dengan user experience, ada yang terkait dengan apapun juga, ya. Jadi itu adalah 10 daripada inovasi tadi. Nah,
Nah, memang menjadi kuncinya adalah apa? Bagaimana membuat dari teori ke praktek, ya. Seperti apa sih inovasi itu prakteknya, ya. Jadi ini di dalam buku ini, ya, itu banyak banget ceritanya, ya. Jadi bagaimana memanfaatkan 10 jenis inovasi tadi, ya, menyelami taktik yang digunakan di bisnis modern. Ya, ke-10 elemen ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 yang utama, ya. Pertama kali bicara soal configuration-nya, kedua bicara soal offering-nya, dan yang ketiga bicara soal experience-nya. Saya yakin dalam 10 menit ke depan saya tidak akan mampu untuk menjelaskan secara detail, bahkan 10 yang sudah dikategorikan menjadi 3, tapi paling tidak saya akan ceritakan bahwa inovasi tipe nomor 1 dan nomor 4 itu masuk dalam kategorinya si Pak Doblin ini sebagai konfigurasi. Ya, kalau kita bicara soal konfigurasi, bisa jadi ya karena sifatnya konfigurasi ini di belakang layar nggak kelihatan, tetapi menjadi amat sangat penting sekali. Ya, nah dikatakan di situ tidak secara langsung berhadapan dengan pelanggan, namun inovasi tersebut masih dapat berdampak penting pada pengalaman pelanggan. Jadi ini yang menarik, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, kalau tadi kita bicara soal 10, maka itu bicara soal konfigurasi, sesuatu yang tidak langsung dilihat. Tapi kalau itu tidak ada, menjadikan sesuatu yang tidak memberikan nilai lebih, ya, karena inovasinya jadi tidak ada. Nah, apa contohnya? Silakan baca bukunya atau silakan undang kami untuk bercerita tentang lebih detail lagi dari itu, ya. Nah, di dalam buku itu antara diceritakan tentang bagaimana Google dan McD, ya, malah menggunakan tipe-tipe yang namanya configuration untuk akhirnya bisa memunculkan inovasi-inovasi baru, ya. Di dalam bukunya diceritakan tentang Egg McMuffin, tentang breakfast, ya, yang akhirnya bisa menyumbangkan 25% dari total pendapatan based on that books. Ya, sarapan menjadi segmen perusahaan yang paling menguntungkan, ya. Nah, apalagi, ya, kalau tadi 1, 2, 3, 4 masuk dalam configuration, maka 5 dan 6 masuknya di dalam offering. Ketika banyakkan orang memikirkan inovasi, kemungkinan kategori penawaran yang muncul di benak kita, ya. Jadi melakukan perbaikan kinerja produk adalah jenis inovasi yang jelas tapi sulit, kecuali jika disertai dengan budaya perusahaan yang mendarah daging terhadap teknis inovasi. Jadi inovasi bukan cuma sekedar kalau lagi kepengen, tapi dia harus selalu menjadi mendarah daging dalam kehidupannya, ya. Kemajuan hanya dapat menciptakan keuntungan sementara terhadap persaingan. Kenapa? Karena pesaing pasti tidak akan diam. Tapi kalau sudah mendarah daging, maka terus berinovasi, ya, offering-nya menjadi bertambah, berubah, dan sebagainya. Ya, itu yang dilakukan. Ya, nah di Pak Dobrin ini cerita juga tentang merekomendasikan agar perusahaan fokus menggabungkan beberapa bidang inovasi bersama-sama, bukan cuma satu yang tunggal, ya. Nah, ini kalau tadi contohnya adalah Google sama McD, ini diceritakan tentang Apple yang memiliki reputasi untuk inovasi. Siapa yang nggak tahu tentang Apple terkait dengan inovasinya, ya, sangat inovatif, ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, saya lagi kalau Anda pengen detailnya silahkan kontak Mbak Mia, ya. Jenis inovasi yang ketiga yaitu 7, 8, 9, 10 adalah yang terkait dengan experience. Jenis inovasi ini adalah yang paling menghadapi pelanggan. Tapi dia juga membuat mereka paling tunduk pada interpretasi karena pelanggan adalah unik. Pelanggan tidak mudah untuk diprediksikan. Dan oleh karena itu brand pelanggan bisa aja melihat sesuatu yang dianggap baik tapi ternyata tidak baik di mata mereka. Ya, sementara inovasi lain cenderung terjadi di upstream, inovasi dalam pengalaman atau experience diuji coba di tangan pelanggan, benar-benar ada di tangan pelanggan. Ya, untuk itu diperlukan kehati-hatian intensif dalam mengeluarkan ide-ide ini. Ya, menarik ya teman-teman semua. Baik,
Di situ diceritakan kok tadi ada Google, ada Apple, gitu kan. Yang ini dia cerita tentang Amazon, ya. Amazon itu termasuk pelopor yang akhirnya mengubah permainan untuk e-commerce, ya. Jadi di situ sebab diceritakan tentang Amazon Prime, ya, yang ada 150 juta pengguna sampai hari ini di seluruh dunia. Kalau Anda tanya sama saya termasuk pengguna Amazon yang sangat ekstensif pada masanya dulu, ya, karena biasanya saya makan sampai ke buku belum jadi aja sudah pre-order. Ya. Pre-order kenapa? Karena bisnis lagi jalan kencang sekali gitu kan. Kecepatan kami untuk memunculkan materi, menguasai materi baru menjadi salah satu kunci, dan beberapa buku yang orang lain belum punya, kami sudah punya dan kami sudah kembangkan, itu bisa menjadi materi yang orang lain belum siap. Nah, ini contoh, ya. Nah, oke, bagaimana menurut Anda mengenai materi ini? Atau mungkin Anda akan ada rekomendasi lain? Ya, jangan lupa tulis di pendapat Anda di komen, ya, karena apapun usulan Anda itu kami akan terima dengan sangat terbuka, dan kemudian kami akan kembangkan dengan sebaik-baiknya. Agar supaya apa? Agar supaya acara ini bisa terus maju dan maju dan maju, dan tentu saja bermanfaat untuk Anda semua. Kalau materi ini tidak bermanfaat, ya, menjadi tidak ada artinya, dan adalah penting sekali, ya, untuk saya, ya. Silakan kalau itu nanti kontak Mbak Mia ya di 0858 satunya 4 kali 2121, ya. Dan jangan lupa juga subscribe Handoko Maestro dan juga Maestro Channels, agar supaya dengan demikian Anda mendukung kami dalam bisa menjalankan program-program corporate social responsibility ini. Ya, ada kontribusi Anda dengan nonton saja Anda sudah berkontribusi. Jangan lupa ya, nyalakan lonceng atau belnya agar supaya Anda dapat notifikasi setiap kali ada materi baru muncul. Kenapa itu jadi penting sekali, teman-teman semua? Kenapa itu jadi penting sekali? Karena begini, sama bahwa pada saat kami melakukan ini banyak yang melakukan yang sama, ya. Pada saat melakukan yang sama, maka kami juga harus melakukan yang namanya inovasi, dan inovasi itu tidak boleh sedikit pun juga berhenti, ya. Inovasi apa aja? Inovasi daripada isi, inovasi daripada format, inovasi daripada teknologinya, inovasi dari cara penyampaiannya. Semua itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk terus dilihat, dilakukan. Oleh karena itu, kalau Anda tulis komen, kalau Anda itu nulis saran, kalau Anda ngasih usulan, buat kami merupakan sesuatu yang sangat berharga. Ya, dan kalau itu terjadi, maka terjadilah kerjasama yang baik antara kita. Ya, Anda usul, saya kembangkan dengan tim, terus kemudian saya sampaikan kepada Anda merasakan manfaatnya, Anda bagikan kepada orang lain, dan kemudian Anda usul lagi, atau orang lain yang usul lagi, akhirnya menjadi sebuah simbiose, mutualisme, di mana Anda diuntungkan, saya diuntungkan, kita semua diuntungkan. Teman-teman semua, itulah modelnya inovasi yang diterapkan. Ya, kalau kita pikir-pikir, dulu nggak pernah kepikir ya, barang gratis kok kemudian dapat sesuatu. Tapi sebetulnya bukan barang baru. Kalau Anda melihat dulu TV swasta, apakah Anda harus bayar iuran untuk TV swasta? Tidak. Kalau Anda tahu yang namanya radio, apakah Anda bayar iuran untuk radio? Tidak. Ada pernah dulu pajak radio dan pajak TV gitu ya. Tapi enggak lagi kan, sama. Pada saat kami mendevelop materi, kami berharap Anda suka. Pada saat Anda suka, Anda jadi mendengarkan, Anda menonton. Pada saat Anda menonton, di tengah-tengahnya ada selipan iklan, dan iklan itu yang menghidupi kami. Ya, teman-teman semua, terima kasih atas kerjasamanya. Senang sudah bersama dengan Anda malam hari ini dalam episode ke-307. 10 Inno
fashion. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi pengembang untuk Anda semua, dan kalau ada yang kurang, ada yang Anda pengen lebih jauh lagi, silakan kontak Mia di 0858 Sabtunya 4 kali 2121 agar supaya kami bisa menyiapkan materi khusus untuk korporasi ataupun organisasi Anda. Salam hormat dari saya, Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating.